tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini kita bisa menikmati saat teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau, berkatilah firman-Mu pada hari ini. Pakailah kami hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberkati kami semua, dan kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dan diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan melihat tentang tangan yang diberkati. Saudara yang terkasih, kita mau ambil ayat, kita baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, bunyinya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudara yang terkasih, pekerjaan apapun yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, maka kita harus mengerjakannya dengan segenap hati, segenap kekuatan kita seperti untuk Tuhan. Hal ini yang terkasih sangat penting sekali, karena ini menentukan selama kita hidup, menentukan keberhasilan kita di dalam dunia ini. Nah, yang terkasih, di sini kita melihat di dalam pengkhotbah ini ada dua hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita selama kita hidup. Yang pertama yang dilihat oleh pengkhotbah adalah keluarga atau pernikahan, ya. Dan yang kedua adalah pekerjaan. Nah, yang terkasih, kita tahu bahwa yang pertama keluarga atau pernikahan itu adalah karunia indah dari Tuhan. Tangan yang diberkati oleh Tuhan, maka dia akan mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarganya. Yang pertama kita lihat ketika dia dipercayakan untuk memiliki pasangan hidup, ya, dalam pernikahannya dia memiliki pasangan hidup, mungkin itu sebagai istri atau sebagai suaminya, maka dia akan berjuang keras untuk mempertahankan pasangannya seumur hidupnya. Dia akan berjuang keras untuk mengalami pernikahannya adalah pernikahan yang berhasil. Oleh sebab itu saudara, karena dia sudah memiliki tujuan ini, maka dia akan belajar puas dengan pasangannya selama dia hidup. Dia akan belajar untuk aktif mengorbankan kasihnya demi pasangannya. Hari lepas hari dia akan berikan kasihnya kepada pasangannya. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, tahun demi tahun dia akan berikan kasihnya kepada pasangannya seumur hidupnya. Dan saudara, dia akan memelihara bahwa pasangannya itu adalah harta karun yang berharga. Oleh sebab itu dia pelihara, dia jaga, dan dia lindungi. Nah, yang terkasih, untuk mempertahankan itu semua, maka yang menjadi penentu dalam keberhasilan dalam suatu pernikahan itu adalah cinta, perhatian, dan kesetiaan. Tangan yang diberkati, dia akan pertahankan ini seumur hidupnya, sehingga dia bekerja keras mempertahankan, dia berjuang keras. Nah, yang terkasih, dalam pernikahan ini maka ada anak-anak. Tangan yang bekerja, tangan yang diberkati oleh Tuhan, maka dia akan berjuang demi anak-anaknya. Dia akan memperjuangkan anak-anaknya untuk dia bisa didik, dia kasihi, dia mengasihi, dia mendidik, dia menuntun anak-anaknya kepada kebenaran. Karena tujuan hidupnya adalah di mana anak-anaknya merupakan anak-anak keturunan ilahi. Dia akan doakan ketika dia tahu anak-anaknya sudah keluar dari kebenaran, maka dia harus didik dan dia doakan, dia serahkan kepada Tuhan. Ada satu perjuangan yang dia
terus pertahankan ini. Dia giat. Oleh sebab itu saudara yang kasih, dalam Maliaki 2 ayat yang ke-15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tangan yang diberkati, dia akan setia kepada pasangannya, dia akan setia kepada anak-anaknya. Wow, luar biasa. Dan dia melihat anak-anaknya adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang terkasih, yang kedua, hal yang berharga dalam hidup kita menurut pengkhotbah selain keluarga, yang kedua adalah pekerjaan. Tangan yang diberkati, dia akan menghargai, dia akan melakukan, dia akan mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada dia dengan sekuat tenaganya. Dikatakan di sini, apa saja yang dijumpai oleh tangannya, dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena kalau dia sia-siakan kesempatan ini, maka dia akan kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, terutama dalam pekerjaannya. Karena dia tahu selagi dia hidup, saudara yang terkasih, dia bisa hidup, artinya dia bisa bekerja. Ya, ketika dia hidup berarti dia bisa bekerja, dan dia rindu, tangan yang diberkati, dia rindu apa yang dia kerjakan adalah berhasil. Karena apa? Ini menentukan kehidupannya untuk selanjutnya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Saya yang terkasih, oleh sebab itu orang yang memiliki tangan yang diberkati, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia akan bekerja dengan, dia tidak meninjau bahwa pekerjaan itu dari segi ekonomi, tetapi dia akan kerjakan, dan dia tahu bahwa dalam dia bekerja artinya dia menjadi rekan Tuhan. Dia menjadi rekan Tuhan yang terus giat bekerja di dalam satu pekerjaan yang dipekerjakan, dari apa yang dipercayakan sampai selama-lamanya, selama itu masih dipercayakan kepada dia. Oleh sebab itu dia akan menghargai setiap pekerjaan itu, dimanapun letak posisinya dia akan hargai. Kalau dia sebagai pemimpin, dia akan bekerja sebagai pemimpin yang baik. Jika dia sebagai karyawan, dia akan bekerja dengan baik sebagai karyawan yang baik. Jika dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia akan melayani, mengerjakannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, segenap rohnya, semuanya untuk Tuhan. Nah, yang terkasih, dia tahu tangan yang diberkati ini, ketika dia hidup itulah kesempatan untuk dia menggunakan tangannya, dan tangannya dia gunakan untuk jadi berarti. Karena apa, saudara kasih, ketika ia mengalami kematian, dikatakan di sini dalam ayat yang pengkhotbah 9 ayat 10 bagian B, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan mati. Dia tahu ketika dia mati selesai, dia tidak bisa mengerjakannya lagi. Oleh sebab itu, saya yang terkasih, penting sekali untuk kita mengisi hidup kita dengan berarti. Maka kita harus tahu kesanggupan tangan kita. Kita tahu kesempatan yang dapat kita jumpai lewat tangan kita. Kita tahu bahwa kita punya kekuatan di dalam tangan kita. Kita mengerjakan dengan sekuat tenaga. Apa yang kusentuh, kukerjakan, dan dia, Yesus, yang membuat berhasil. Oleh sebab itu, saya yang terkasih, hal ini tidak gampang. Mintalah hikmat Tuhan, mintalah kekuatan yang daripada Tuhan, mintalah penyertaan Tuhan, dan biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan dan katakan, Tuhan,
inilah tanganku, aku rindu Engkau berkati. Sehingga apa yang kusentuh, aku bisa kerjakan dan Engkau buat berhasil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau pada saat ini Engkau mengajar kami untuk kami menggunakan tangan kami dengan baik, bekerja dengan baik, baik itu untuk keluarga kami, baik untuk setiap pekerjaan dimanapun kami mengerjakannya yang Engkau percayakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kami meminta kepada Engkau, berkatilah tangan kami sehingga apa yang kami sentuh boleh kami kerjakan dan Engkau buat berhasil. Kami rindu jemaat-Mu boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Kalau pada saat ini ada di antara mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan bukakan jalan-Mu sehingga mereka boleh memiliki pekerjaan, mereka boleh hidup dengan apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan sehari-hari bagi masa depan keluarga, anak-anak mereka. Juga Tuhan, kalau mereka saat ini sedang mengerjakan sesuatu, berikan mereka hikmat, kemampuan untuk mereka bisa mengerjakan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh bersyukur betapa indahnya apabila tangan kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.